Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Memang pada saat ini, tubuh Xiaoyan telah hancur dipenuhi dengan cahaya keemasan akibat pukulan itu. Namun, hal ini tidak dapat melukai Xiaoyan secara serius karena dia memiliki tubuh dewa asli super raksasa. Kemudian, bahkan daging dan darah Xiaoyan yang pecah pun meledak dan berubah menjadi kabut darah emas. Kemudian dalam kilatan cahaya keemasan, itu mengalir ke tubuhnya yang berubah menjadi lebih besar. Monster tak berwajah itu dibuat terkejut oleh itu dan benar-benar tidak terduga bahwa ia tidak dapat membunuh Xiaoyan. Tuanku, kalau begitu bertarunglah dengan baik denganku. Melihat Xiaoyan yang semakin besar saat ini, monster tak berwajah itu semakin bersemangat. Namun saat ini, Xiaoyan nampak terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Xiaoyan pun berteriak, "Xing Husi, tubuh 10.000 kaki." Lalu ia mengarahkan jarinya ke udara. Jari pembunuh bintang yang digunakan oleh dewa asli super raksasa, tentu saja. Itu meningkatkan kekuatan Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan jari ini merupakan keterampilan bertarung yang cukup untuk mencapai level kuno. Kemudian jari-jari yang dipenuhi cahaya keemasan memblokir cahaya di langit dan matahari. Monster tak berwajah itu kini tampak bersemangat mengetahui itu. Kemudian sebuah energi hitam di tubuh monster terus menyebar dan bayangan hitam di sekeliling berkumpul di bawah kendalinya. Saat ini, monster tak berwajah kemudian membuka tangannya dan bayangan hitam itu lalu terserap oleh tubuhnya. Xiaoyan melihat tanda hitam di permukaan tubuhnya menjadi lebih tebal. Kemudian, otot-otot di tubuh menjadi lebih kuat dan ada juga ekor yang tumbuh darinya. Lalu, sederet gigi tajam muncul di tulang belakang dan lengan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan pun menderu, lalu monster tak berwajah itu merentangkan tangannya dengan sigap. Cahaya hitam pun mengantal di dadanya, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kemudian meledak. Tiba-tiba, sinar tinta hitam legam menghantam jari penghancur bintang Xiaoyan yang menutupi langit dan matahari. Jika dibandingkan dengan Ju Xingzi yang besar, tampaknya mustahil pancaran cahaya ini bisa menahannya. Kemudian terjadilah suatu ledakan pada saat keduanya bertabrakan. Dan itu membuat jari Ju Xing yang besar tiba-tiba bergetar, ternyata dia benar-benar menangkap jari Xiaoyan. Kekuatan monster tak berwajah itu sekali lagi mengejutkan Xiaoyan, dan hal ini membuat ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius. Kekuatan yang ditunjukkan oleh monster tak berwajah itu tidak sesederhana kelihatannya. Karena dia sebenarnya mampu bersaing dengan dewa asli super raksasa milik Xiaoyan. Saat ini, suara gemuruh pun terdengar. Kemudian Ju Xingzi, setelah bertarung dalam waktu yang lama, itu membuat terjadinya sebuah stagnasi. Tak lama kemudian terdengar suara klik dari jari Ju Xingzi itu. Lalu monster itu berteriak, "Hancurkan itu untukku." Dan monster tak berwajah itu tiba-tiba membuka tangannya lagi. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba meningkat, dan kekuatannya tampaknya meningkat juga. Itu membuat jari pembunuh bintang Xiaoyan meledak di bawah cahaya hitam. Monster itu berkata, "Tuanku, mengapa kamu menjadi lemah dalam menghadapiku?" Lalu tiba-tiba Xiaoyan pun mengambil beberapa langkah ke depan dengan telapak kakinya. Dalam situasi yang tidak mungkin bisa dihindari, membuat pegunungan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bayangan kaki yang menutupi langit dan matahari bagaikan sebuah ujung dunia. Kemudian sosok Xiaoyan yang besar itu sangat menggemparkan, dan ini seperti dewa yang turun, lalu berdiri di antara langit dan bumi. Langkah kaki yang kokoh dari Zhen Shenqi tiba-tiba mundur. Namun saat ini, tawa ganas monster tak berwajah itu tidak hilang. Sebaliknya ia justru lebih sombong. Tawa ganasnya pun bergema di ruang itu. Ia pun berkata, "Tuan, kamu menjadi lemah dan terlalu lemah untukku. Jika kekuatanmu yang seperti itu, maka mungkin aku benar-benar bisa membunuhmu."
monster tak berwajah itu melangkah keras ke tanah dengan kedua kakinya. Kemudian pada tubuhnya, tiba-tiba muncul 6 lengan yang tumbuh. Dia pun lalu mengangkat kepalanya dan kemudian menghadapi 7 langkah dewa kejutan yang menderu. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah di antara pertarungan itu, Xiaoyan belum pernah melihat monster tak berwajah menghindar sebelumnya saat menghadapi serangan Xiaoyan. Ia hampir selalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyambung secara paksa, dan kebetulan serangan itu semua dihalau olehnya. Dan nampaknya semakin sering ia bertarung, semakin keberaniannya meningkat. Dia juga terus melontarkan komentar sinis kepada Xiaoyan. Saat ini terjadilah ledakan lagi, dan suara terdam itu menyebar ke seluruh tempat. Pukulan itu sepertinya membuat seluruh bintang di lembah angin tereng tiba-tiba bergetar. Kemudian bayangan kaki besar Xiaoyan menutupi seluruh monster tak berwajah itu. Dan sepertinya tubuh dari monster itu sudah hancur, tapi itu hanya dugaan Xiaoyan. Namun kenyataannya, keenam lengan tebal itu justru sanggup melawan bayangan kaki Xiaoyan. Terlihat otot-otot di sekujur tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bertambah besar. Saat kekuatan itu terus bersaing, tinjunya terus-menerus mengenai bayangan kaki Xiaoyan. Setiap pukulannya membuat kaki Xiaoyan bergetar hebat. Saat ini, Xiaoyan terus mengambil langkah bayangan kaki yang lebih solid. Kemudian satu demi satu muncul saling tumpang tindih hingga mencapai langkah ke-7. Dan itu membuat seluruh bintang benar-benar bergetar. Itu adalah sebuah keterampilan bertarung yang sangat kuat. Mungkin ia benar-benar dapat membombardir sebuah bintang hingga hancur. Saat ini, monster tak berwajah itu sepertinya tidak mampu bertahan, dan sosoknya benar-benar terinjak-injak ke tanah, dan seluruh tanahnya pun terinjak ke dalam lubang yang dalam. Itu membuat monster tak berwajah terperangkap di dalamnya, dan setelah beberapa saat, kekuatan 7 langkah Xiaoyan pun perlahan menghilang. Lalu ketika melihat lubang hitam besar itu, Xiaoyan merasa was-was, karena dia tahu tidak mudah untuk membunuh sesuatu seperti ini, karena tubuh fisik Daji sudah ada sejak lama, dan ini menunjukkan bahwa keabadian telah dicapai sejak lama. Tidak ada cara untuk menghilangkannya, karena itu ibarat seperti langit malam. Dan yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melihat apakah dia bisa menekannya. Kemudian dari dalam lubang hitam itu, terdengar suara keras. Dan saat ini adalah seperti yang diharapkan Xiaoyan. Lalu sosok monster tak berwajah muncul dari sana dan langsung menuju Xiaoyan lalu menjarahnya. Monster itu nampaknya masih ingin menggunakan trik yang sama. Namun kali ini, Xiaoyan nampak sudah lebih bersiap. Seni bela diri yang diwarisi Xiaoyan adalah tubuh fantasi emas, dan dalam sekejap, tubuh besar Xiaoyan kembali normal lagi. Kini, kecepatan Xiaoyan meningkat secara langsung, dan ketika menghadapi monster tak berwajah yang menyerang, tinju berisi api didorong ke depan dengan kuat. Kemudian tinju keduanya nampak seperti pancuran hujan yang deras, hanya saja monster tak berwajah itu memiliki 6 tangan untuk menangkisnya. Namun dalam kasus ini, Xiaoyan tidak menderita kerugian, karena ada sisi positif dan negatif di antara kedua sisi. Mata anjing, tubuhmu, mengapa Anda tidak maju untuk menyelesaikannya? Xiaoyan sedikit mengernyit. Hal ini jauh lebih sulit dari yang dia kira, karena meski fisik tubuhnya kuat, tapi itu sama sekali tidak bisa memukul dengan keras. Kamu juga melihatnya, itu sangat kuat. Tuan anjing, aku bukan tandingannya. Kini, mata anjing di lengan jubahnya semakin mengecil dan tetap tidak terlihat setiap saat. Mata anjing sama sekali tidak ada partisipasi dalam pertempuran ini. Namun Xiaoyan nampaknya tidak akan terbiasa dengan mata anjing. Xiaoyan lalu meletakkan tangannya tepat di lengan jubah, dan itu segera menarik perhatian mata anjing itu. Mata anjing yang terlambat bereaksi, kemudian Xiaoyan pun melemparkannya ke monster tak berwajah itu seperti batu. Xiaoyan berkata, "Aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhku, maka Anda harus memutuskan apakah akan menang atau kalah terlebih dahulu. Siapapun yang menang adalah pemenangnya." Mata anjing pun berteriak, "Apa yang Anda lakukan?" Saat sosok mata anjing itu terlempar ke udara, ia pun meraung keras, dan kemudian mata anjing itu tiba-tiba mengenai kepala monster tak berwajah itu. Lalu itu menghancurkan kepalanya sedikit. Saat berikutnya,
Mata anjing itu langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan mundur dengan sangat cepat. Tapi saat ini dia masih bisa ditangkap oleh monster tak berwajah itu. Monster itu berkata, "Tawanan roh, Anda di sini juga, ikut denganku untuk melahap tubuh ilahi." Monster tak berwajah itu sekilas mengenali mata anjing itu, lalu suara rendah itu keluar dari dadanya. "Dalam hal ini, itulah yang kuinginkan," kata Goyan tiba-tiba. Kemudian, tiba-tiba dia pun menatap Sioyan dengan mata marah.